Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Kalana Raya, MPM 2578208. Oke, jadi pada video kali ini saya akan menjelaskan video 16, Network Security Fundamental. Saya akan bahas security dua ini ya. Soalnya kita masuk ke yang pertama, yaitu security threat, eh, vulnerable, ancaman, dan kerentanan. Nah, di sini ada type of threat, type of threat atau jenis ancaman. Jadi ancaman itu adalah potensi bahaya. Nah, ini dia selalu berpertas ini tidak selalu peretas atau hacker ya. Jadi ancaman ini bersifat internal. Bisa saja karyawan tidak sengaja menghapus database yang sudah dinormalisasi, atau bisa juga eksternal, pihak luar yang mencoba menembus firewall. Nah, ancaman juga bisa berupa script otomatis yang salah dieksekusi sehingga merusak konfigurasi router ya. Ini kemudian ada type of vulnerabilities. Nah, atau jenis kerentanan. Jadi kayak ini adalah pintu yang tidak terkunci. Kerentanan biasanya muncul karena tiga hal, yaitu kelemahan teknologi, jadi bug di dalam kode program, misalnya error handling atau exception yang tidak dikelola dengan baik pada aplikasi. Lalu kelemahan configuration, kesalahan atau mengatur sistem seperti memberikan izin file permission terlalu longgar pada file penting, server Linux biasanya ya. Kemudian ada kelemahan kebijakan, aturan kata sandi yang lemah ya biasanya. Kemudian ada physical security. Nah, physical security atau keamanan fisik, secanggih apapun enkripsi sebuah server, jika seseorang bisa masuk ke ruang data center dan mencabut kabel daya atau mencuri hard drive secara langsung, nah sistem tersebut ini tetap hancur ya. Ini mencakup perlindungan dari akses fisik tidak sah, kebakaran atau mati listrik ya. Physical security. Kemudian kita masuk ke network attack, serangan jaringan. Oke, lanjut aja kita masuk ke type of malware. Nah, atau jenis perangkat lunak berbahaya. Program itu program yang dirancang untuk merusak sistem itu biasanya ada virus atau worm, virus dan worm. Virus dan worm ini menyebar dari satu mesin ke mesin lain, seringkali menghabiskan kapasitas jaringan. Lalu ransomware, ransomware itu mengenkripsi data penting dan meminta tebusan untuk kunci pembuatannya. Kemudian contohnya seperti gambar ini ya. Video ini contohnya seorang mencoba mengirim virus atau mengakses ya, menyebarkan virusnya ya dari mesin ke mesin. Ini hacker, nah, dari router ke router ini, lalu dia menggali. Oke, lanjut ke recommend reconnaissance attack. Nah, reconnaissance attack ini atau serangan pengintaian. Sebelum penyerangan, peretas itu melakukan scanning untuk memetakan jaringan. Mereka menggunakan tool atau menulis script custom ya. Untuk mencari tahu alamat IP yang aktif, port apa saja yang terbuka, dan sistem operasi apa yang berjalan. Misalnya dia mencari tahu apakah server target menggunakan RHL atau distro lain. Lalu ada access attack. Nah, stack ini serangan akses, tujuannya adalah mendapatkan hak akses yang tidak seharusnya mereka miliki. Contohnya kayak adalah mencuri kredensial koneksi jaringan, koneksi jarak jauh, atau seperti private kayak SSH, atau melakukan serangan brute force untuk menembak kata sandi admin. Nah, setelah masuk, mereka sering melakukan privilege exhalation, menaikkan hak akses dari user biasa menjadi root atau administrator. Lanjut, denial of service attack. Nah, jadi atau serangan penolakan layanan ya. Serangan ini tidak bertujuan mencuri data, melainkan melumpuhkan layanan penyerangan, membanjiri target atau server router atau tautan jaringan dengan volume lalu lintas data palsu yang sangat besar. Akibatnya sistem menjadi sangat sibuk, overload, sehingga pengguna asli tidak bisa mengaksesnya. Oke, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Zaki Pratama dengan PM 2578 2089. Di sini saya akan menjelaskan dari modul 16 yaitu 16.3 tentang mitigasi serangan jaringan. Yang pertama di sini ada pendekatan pertahanan berlapis. Jadi untuk mengurangi serangan jaringan, Anda harus terlebih dahulu mengamankan perangkat termasuk router, switch, server, dan host.
Jadi di sini yang kedua ada membuat cadangan, yaitu melakukan pencadangan konfigurasi dan data perangkat adalah salah satu cara paling efektif untuk melindungi dari kehilangan data. Cadangan data menyimpan salinan informasi di komputer ke media cadangan yang dapat dilepas dan disimpan di tempat yang aman. Yang ketiga di sini ada peningkatan, pembaruan, dan patch. Jadi mengikuti perkembangan terbaru dapat menghasilkan pertahanan yang lebih efektif terhadap serangan jaringan seiring dengan dirilisnya malware baru. Perusahaan perlu selalu memperbarui perangkat lunak antivirus mereka ke versi terbaru. Jadi cara paling efektif untuk mengurangi serangan worm adalah untuk dengan mengunduh pembaruan keamanan dari vendor sistem operasi dan menambal semua sistem yang rentan. Yang keempat ada otorisasi dan akuntansi. Jadi semua perangkat jaringan harus dikonfigurasi secara aman untuk hanya memberikan akses kepada individu yang berwenang. Layanan keamanan jaringan otentikasi, otoritas, dan akuntansi menyediakan kerangka kerja utama untuk mengatur kontrol akses pada perangkat jaringan. Di sini yang kelima ada firewall. Firewall adalah salah satu alat untuk keamanan yang paling efektif yang tersedia untuk melindungi pengguna dari ancaman eksternal. Firewall melindungi komputer dan jaringan dengan mencegah lalu lintas yang tidak diinginkan masuk ke jaringan internal. Yang keenam ada jenis-jenis firewall yaitu penyaringan paket, penyaringan aplikasi, penyaringan URL, infeksi paket. Yang ketujuh ada keamanan titik akhir. Endpoint atau host adalah sistem komputer atau perangkat individual yang bertindak sebagai klien jaringan. Endpoint umum meliputi laptop, desktop, server, smartphone, dan tablet. Jadi mengamankan perangkat endpoint adalah salah satu pekerjaan yang paling menantang bagi administrator jaringan karena melibatkan sifat manusia. Mungkin itu saja, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melanjutkan dari modul 16 yaitu 16.4 yaitu keamanan perangkat. Jadi 16.4.1 yaitu Cisco Auto Secure. Di sini adalah salah satu area jaringan yang membutuhkan perhatian khusus untuk menjaga keamanan adalah perangkat. Mungkin kita sudah memiliki kata sandi komputer, ponsel, atau tablet. Apakah sandi tersebut sudah cukup kuat? Nah, di sini ada pengaturan keamanan diatur dinilai saat sistem operasi baru diinstal nih. Kebanyakan kasus tinggal keamanan ini tidak memadai untuk router Cisco. Fitur Cisco Auto Secure adalah dapat digunakan untuk membantu mengamankan sistem seperti yang ditunjukkan pada contoh. Di sini Auto Secure pada router. Ini contohnya ada beberapa langkah yang sederhana yang perlu dilakukan dan berlaku untuk sebagian besar sistem operasi. Nama perangkat dan kata sandi default harus segera diubah. Akses ke sumber daya sistem harus dibatasi hanya untuk individu yang berwenang menggunakan sumber daya. Lalu layanan dan aplikasi tidak perlu sebaiknya dimatikan dan dihapus instalasinya jika memungkinkan. Lalu yang kedua ada kata sandi. Di sini penting kita menggunakan kata sandi yang kuat. Berikut adalah contoh pedoman standarnya. Kita menggunakan kata sandi yang panjang minimal 8 karakter. Buat kata sandi yang kompleks yang ya apa ya biasanya dia abstrak gitu lah bahasanya. Lalu hindari kata sandi yang didasarkan pada pengulangan, sengaja salah mengeja kata sandi, misalnya Smith, dia pakai Smith pakai Y, tuh jangan. Lalu seringlah mengganti kata sandi dan jangan menuliskan kata sandi meninggalkan tempat yang mudah seperti di meja atau di monitor. Di sini ada kata sandi lemah yaitu kata sandi yang lemah ini contohnya
Lalu ada kata sandi yang kuat, dia bentuknya seperti enkripsi, abstrak, dia kombinasi gitu. Lalu ada kata keamanan, kata sandi tambahan. Jadi di sini ada cara untuk keamanan kata sandi tambahan pada router dan switch Cisco, yaitu kita enkripsi, kita tetapkan panjang kata sandi umum, kita untuk mencegah serangan tebak kata sandi secara paksa, lalu kita menonaktifkan akses mode exit istimewa yang tidak aktif gitu. Ini adalah contoh kita implementasikan, kita service password enkripsi, itu otomatis semua password terenkripsi gitu. Lalu mengaktifkan SSH telnet menyederhanakan akses perangkat jarak jauh, tetapi tidak aman. Data yang terdapat pada paket telnet ditransmisikan pada tanpa enkripsi gitu. Maka karena alasan ini sangat disarankan untuk mengaktifkan SSH. Sini ada menggunakan 6 langkah. Yang pertama kita konfigurasi nama host yang baik, nama host perangkat, kita konfigurasi nama domain IP, kita hasilkan kunci untuk enkripsi lalu lintas SSH, kita verifikasi buat entry basis data lokal, kita autentikasi terhadap basis data lokal. Lalu yang keenam, aktifkan sesi SSH masuk FTY. Ini adalah contohnya, kita konfigurasi hostname, IP, domain, kita enkripsi. Lalu yang selanjutnya adalah menonaktifkan layanan yang tidak digunakan. Router dan switch Cisco memulai dengan daftar layanan aktif yang mungkin tidak diperlukan di jaringan Anda. Menonaktifkan layanan yang tidak digunakan menghemat sumber daya sistem seperti CPU dan RAM, mencegah pelaku ancaman mengeksploitasi layanan ini. Ini kita harus menonaktifkannya. Ini ada cara-caranya. Oke. Mungkin sekian yang bisa saya jelaskan, saya paparkan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.